Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan. Saya percaya ketika Bapak Ibu datang di tempat ini, Bapak Ibu datang dengan penuh sukacita. Amin. Haleluya. Kita datang di tempat ini, kita mau menyembah satu nama, yaitu Yesus Kristus. Dialah Raja di atas segala Raja. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, kembali kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan. Kami datang di tempat ini, kami membawa hidup kami sebagai persembahan ucapan syukur bahwasanya Engkau baik. Engkau memelihara hidup kami hari lepas hari dan tidak pernah berhenti kasih-Mu mengalir di dalam kehidupan kami Tuhan. Setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, semua tidak terlepas dari campur tangan-Mu, semua tidak terlepas dari penyertaan-Mu, karena kami melakukan segala sesuatunya, kami melakukan bersama Engkau Tuhan. Dan pagi hari ini Bapa, kami umat-Mu mau datang Tuhan, membawa ucapan syukur penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan, sebagai ucapan syukur kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami beri tempat Engkau bertata di atas puji-pujian, kami beri tempat Tuhan, Engkau bertata di atas hati kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami tinggikan nama-Mu, kami sembah, kami agungkan nama-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Oh, tiada nama lain Tuhan selain Engkau ya Bapa. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tatamu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Ku tinggikan, ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Roh kami sujud di hadapan-Mu ya Bapa, sujud di depan tatamu, taklukkan seluruh hidupku.
dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada satupun yang luput di hadapan-Mu, tiada satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Kami angkat suara kami, oh Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku, maka jiwaku memuji, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku, maka jiwa kami memuji-Mu. Hanya satu nama, Yesus, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Sekali lagi katakan, Engkau ku tinggikan, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus. Mari saudara deklarasikan lagu ini. Hanya satu nama yang layak ditinggikan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku, maka jiwa kami memuji-Mu Tuhan. Jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku, maka jiwa kami memuji, jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Dimuliakan, ditinggikan, hanya nama-Mu Tuhan,
hanya namamu. Kami bangga kami memiliki Allah yang hidup. Kami memiliki juru selamat yang hidup. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur hanya bagi namamu. Satu nama ditinggikan, Yesus. Hinarataka sikiarata papa 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 se. Hinarataka sikiarata papa 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 papa. Hinarataka sikiarata papa papa papa. Orataka sikiarata papa 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 papa. Hinarataka sikiarata papa papa papa. Orataka sikiarata papa 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 papa. Satu nama ditinggikan, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau layak disembah. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Satukan suara, katakan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah, layak disembah. Haleluya, puji syukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh Tuhan, segala puji syukur hanya bagi namamu Tuhan. Haleluya Yesus. Katakan, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Come on. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah,
Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Kami bersukacita di hadapan-Mu Tuhan. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Come on, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Satukan suara, katakan, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Hanya nama-Mu ya Bapa. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Puji syukur Tuhan, bukti karya-Mu sungguh nyata dalam kehidupan kami ya Bapa. Bukti karya-Mu nyata dari hari ke hari. Bukti cinta-Mu, bukti cinta-Mu nyata dari generasi ke generasi. Kau angkat sakitku, Kau angkat beban hidup. Katakan, Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sangat dahsyat, teramat dahsyat. Bukti karya-Mu, bukti karya-Mu nyata. Amin. Puji syukur ya Bapa. Dari hari ke hari, bukti cinta-Mu, bukti cinta-Mu nyata. Dari generasi ke generasi, Kau angkat sakitku, Kau angkat beban hidupku. Come on. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat. Saudara sendiri yang katakan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Kau sungguh baik Bapa. Tuhan Yesus sungguh dahsyat. Saya percaya saudara bisa lebih kenceng lagi. Oh, katakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus
sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus, sungguh dahsyat, sangat dahsyat. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus, sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Katakan, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Engkau dahsyat ya Bapa, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Oh, haleluya. Puji syukur Tuhan. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan. Silakan duduk Bapak Saudara. Terima kasih Bapak, Tuhan izinkan kami bersukacita bersama-sama Engkau Tuhan. Kami memuji bersama Engkau. Oh Tuhan, terima kasih banyak. Sebentar kami mau duduk diam, tenang. Kami anak-anak-Mu mau mendengarkan firman-Mu. Agar firman ini boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Bukan hanya sekedar kami dengar Bapa, namun kami mau dituntun oleh firman-Mu. Kami mau menjadi perwakilan kerajaan Allah di bumi ini Bapa. Benar-benar membawa damai di sekitar kami Tuhan. Dan segala perkara kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Damai sejahtera Kau tambahkan dalam hidup kami Tuhan. Mengecewakan, Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat,
tetap percaya Tuhan setia. Kami tahu Tuhan, kami tidak mampu tanpa Engkau. Di dalam melakukan firman-Mu hari lepas hari, kami seringkali jatuh Tuhan. Kami tidak berdaya tanpa Engkau. Seringkali kami merasa bahwa Engkau meninggalkan kami, namun sebenarnya tidak ya Bapa. Pikiran kami, perilaku kami itulah yang menjauhkan kami dari Engkau. Kami percaya ketika kami berserah kepadamu, maka Engkau memberikan kami kekuatan untuk kami melakukan visi misi Engkau di dunia ini Tuhan. Engkau memampukan kami untuk kami menjadi berkat di sekeliling kami Bapa. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Terima kasih atas segala karya yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Segala perkara, segala seluruh hidup kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Nyatakan dengan segenap hati, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, sekali lagi, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Sekali lagi berikan tepuk tangan terbaik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami mau diam, duduk tenang. Berikan kami telinga Tuhan, untuk kami dapat mendengar. Dan biar Roh Kudus memampukan kami untuk kami mengerti firman-Mu. Berkati hamba-Mu, hikmat Allah, urapan Allah turun atas hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Sehingga isi hati-Mu Tuhan yang tersampaikan. Terima kasih Bapa, berkati semua kami yang hadir, kami yang mendengarkan ya Bapa. Di dalam nama berkat Yesus Kristus, kami siap Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom sekali lagi. Berikan sorak-sorai. Haleluya. Oke, puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pagi hari ini kita semua mengucap syukur kepada Tuhan. Oleh karena anugerahnya kita masih ada kesempatan bersama memuji Tuhan dan belajar kebenaran firman Tuhan. Saudara, kita mau belajar bersama-sama sebuah topik yang berjudul menghentikan gosip atau hoax. Ya, ini temanya keren ya saudaraku. Menghentikan, sekali lagi menghentikan gosip atau hoax, itu judul tema kita kali ini. Saudara, mungkin saudaraku istilah gosip ini atau hoax ini ya, bagi sebagian orang sulit dimengerti apa artinya. Ya saudaraku, apa sih artinya gosip, hoax? Ya saudaraku, khususnya orang-orang awam saudaraku. Karena saya tahu semua, tidak semua kita mengerti, tapi ada sebagian ya kita tidak mengerti apa sih artinya gosip, hoax gitu. Ya,
Oleh karena apa saudara? Oleh karena kemajuan dari ilmu pengetahuan dan teknologi saudaraku di era modern ini, maka banyak bermunculan istilah-istilah kata-kata baru ya saudaraku. Ya seperti tema kita kali ini, gosip dan hoak. Itu satu kata istilah baru saudaraku. Ya banyak lagi saudaraku istilah-istilah mungkin yang kita sebagian orang yang enggak mengerti juga. Ada istilah baper, apa aku dulu ya enggak ngerti, lebay itu ya, gaptek, ngerumpi gitu. Ini istilah-istilah saudaraku. Tapi saya percaya saudaraku bahwa jemaat di tempat ini, gereja GBI Philadelphia ini semuanya cerdas-cerdas. Amin. Saya percaya bahwa saudara dapat mengerti oleh apa, karena apa saudaraku? Karena saudara mau belajar. Ya, mau belajar kebenaran firman Tuhan, mau belajar Alkitab. Sehingga saya percaya, ya siapapun kita kalau kita mau belajar pasti kita mengerti. Ya, istilah-istilah apapun yang diciptakan oleh kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan di era modern ini saudaraku, saya percaya orang-orang yang takut Tuhan dan mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan akan disingkapkan apapun kemajuan teknologi. Saudara pinter-pinter, saudara pasti cerdas, ngerti semua istilah. Tema kita adalah gosip dan hoak saudara. Ya. Seperti Amsal 1 ayat 7, coba kita lihat. Amsal 1 ayat 7 berkata, seperti ini saudaraku. Amsal 1 ayatnya yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang-orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah saudaraku, dari ayat ini saja saudaraku, saya tahu saudara cerdas. Mengerti apapun kemajuan teknologi dan istilah dunia. Saudara, mengapa? Alasannya saudara takut akan Tuhan. Itu sudah modal saudara bagi saudara. Permulaan pengetahuan. Pengetahuan apapun yang diciptakan oleh dunia ini saudara akan dapat ikuti. Karena apa? Saudara mau belajar Alkitab. Saudara mau belajar firman Tuhan. Saudara takut akan Tuhan dikatakan permulaan pengetahuan. Dahsyat. Ini saya suka sekali saudaraku. Firman Tuhan ini. Saya tahu saudara sedang dibimbing oleh Roh Tuhan dan melalui kebenaran firman Tuhan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, kebalikannya orang yang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kayak apa belajar Alkitab? Firman Tuhan gak penting. Yang penting cari duit cukup. Ya, saudara akan ketinggalan oleh kemajuan teknologi, pendidikan ilmu, pengetahuan dan teknologi. Ya saudaraku, tapi saudara jangan kecil hati. Saudara orang-orang yang takut akan Tuhan, saudara akan mengikuti perkembangan zaman apapun istilahnya. Saudara pasti tahu. Nah, saudaraku, luar biasa. Saudara saya mau katakan seperti ini saudara. Secepat apapun kemajuan iptek. Ini lagi istilah lagi saudaraku. Banyak istilah tapi gak apa-apa. Saudara kan mengerti. Iptek itu ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi secepat apapun kemajuan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, umat Tuhan yang rajin belajar Alkitab dan tidak akan ketinggalan saudaraku kemajuan zaman. Karena firman Tuhan sanggup menjawab setiap persoalan hidup dalam dunia ini. Nah, luar biasa. Saya bersyukur. Saya senang sekali belajar Alkitab. Saya senang sekali firman Tuhan. Mengapa? Dengan takut akan Tuhan kita sudah disingkapkan. Apa yang terjadi di dalam dunia ini, kemajuan teknologi apapun gak bisa melampaui Alkitab. Karena Alkitab firman Tuhan itu segala-galanya. Dia sanggup menjawab setiap tantangan dan persoalan hidup dalam dunia ini. Nah oleh sebab itu saudaraku, saudara perlu belajar
firman Tuhan ini supaya saudara menjadi orang-orang yang cerdas. Sebagai orang-orang percaya yang tahu kebenaran firman Tuhan. Nah saudara, kita masuk kembali kepada tema kita, yaitu menghentikan, menghentikan gosip dan hoak. Nah gosip sudah tahu tadi toh, ya. Kita mau gosip dan hoaks itu, kita tahu artinya apa sih gosip itu. Saudara, saya dapatkan catatan seperti ini. Sebagian besar peneliti mendefinisikan bahwa gosip itu, saudara, adalah sesuatu pembicaraan tentang seseorang yang tidak hadir dalam pembicaraan itu. Dan mereka sedang membicarakan sesuatu yang tidak banyak mereka ketahui. Sekali lagi saudaraku, ya supaya kita tahu dasar tema kita. Gosip itu apa sih? Ya, lebih jelasnya, gosip itu adalah sebuah pembicaraan tentang seseorang yang pada saat itu tidak hadir orang yang dibicarakan. Dan mereka sedang membicarakan sesuatu yang tidak banyak mereka ketahui. Tapi wasik ngomongnya gitu saudaraku. Ya, itu gosip. Kepanjangan Pak penjelasannya. Ya sudah, saudaraku saya ringkes lagi arti gosip itu ya. Kalau tadi catatan mungkin di kamus KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ini saya persingkat menjadi di kamus Nusantara. Nah gitu. Apa nah ini kamus Nusantara. Arti gosip itu kamus Nusantara ngomong ngerasani. Ya, ngerasani itu gosip. Saudara, itu kamus yang saya buat catatan sendiri, kamus Nusantara. Nah, supaya saudara dan saya mengerti, oh gosip itu ngerasani toh. Ya saudaraku, ngerasani. Dan saudaraku, biasanya gosip ini dilakukan hanya melibatkan, ya enggak terlalu banyak orang lah. Beberapa orang bisa ngegosip gitu saudaraku. Ya, istilahnya ada istilah lagi ya, obrolan warung kopi. Ya, lagi orang-orang laki-laki ngopi, warung kopi ngobrol. Ngobrolin siapa? Ngobrolin orang, ngegosip. Ya itu tadi, ngerasani itu. Hanya 2-3 orang jadi wes gosip itu. Ya, ya itu bapak-bapaknya. Kalau ibu-ibunya ya bisa juga. Di acara-acara arisan, pertemuan ibu-ibu gitu. Mesti ada yang ngumpul 1-2 orang, wih wasik gitu ngomongnya. Sedang ngegosip itu saudara. Sedang ngerumpi, ngomongin orang yang tidak saat itu tidak hadir di tempat itu. Dan yang diomongin itu mereka sebetulnya enggak tahu kebenarannya. Pokoknya nyerocos gitu saudara. Wah itu gosip. Ngerasani itu tadi saudaraku. Nah itu tadi gosip. Lalu apa hoak? Ya, tema kita akan menghentikan gosip dan hoak. Pengertian tentang berita hoaks itu ya berita bohong. Gampangnya, ngapusi lah. Bohong, enggak benar saudara. Yang dibuat dengan tujuan tertentu. Ngehoak. Ya, bohong, jelas isinya bohong, tapi punya agenda tertentu. Punya tujuan tertentu. Siapa yang menjadi sasaran hoak berita bohong itu saudaraku. Nah ini bedanya medianya. Kalau tadi cuma di warung kopi, di arisan. Ini dahsyat saudaraku. Hoak ini medianya bukan lagi cuma di warung kopi atau beberapa orang. Ini sudah memakai teknologi. Apa itu? Ini HP saudara. Bisa dipakai itu hoak. Ngehoak. Nah, hoak itu saudaraku sangat berpeluang besar karena tidak melibatkan beberapa orang, tapi bisa berpuluh orang, ratusan orang, bahkan ribuan orang sekali pencet jret itu berita jret tersebar orang bisa baca. Ngehoak itu tadi. Wah dahsyat jamaah. Tapi ya bahaya loh saudaraku. Dampaknya baik yang gosip, baik yang hoak, sama-sama berbahayanya saudaraku. Sama-sama berbahaya. Mirip-mirip saudara. Hampir sama gosip dan hoak. Cuman bedanya cuman medianya. Kalau tadi kumpul-kumpul di warung kopi, arisan cuma 1-2 orang bisa jadi ngegosip.
Tapi ngehoak ini dia di rumah pakai teknologi, dia bisa kirim, bisa ratusan orang dengar, bisa ribuan orang lihat, dampaknya luar biasa. Dan sama-sama bohong. Nah itu saudaraku, persamaannya itu saudaraku. Nah saudara yang dikasih Tuhan Yesus, tema kita adalah itu kita hentikan saudaraku. Kita hentikan gosip dan hoaks itu. Namun saudaraku, sebelum kita mau hentikan itu, kita mau landasi dengan kebenaran firman Tuhan saudaraku. Mengapa saudaraku? Kita harus melandasi dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Ya, kita perlu landasi daripada tema ini dengan firman Tuhan. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16 berkata bahwa firman Allah itu adalah segala tulisan yang diilhamkan Allah. Dan memang bermanfaat untuk mengajar. Firman Tuhan itu mengajar saudaraku. Yang ngajar kita supaya gak bodoh. Jadi pinter, tahu itu apa iptek, tahu itu apa arti sebenarnya gosip dan hoak. Ya firman Tuhan ini sanggup mengajar, bahkan sanggup menyatakan kesalahan, bahwa hal gosip dan hoak itu salah, bisa tahu dari firman Tuhan. Dan memperbaiki kelakuan. Nah, apapun yang saudara kita orang buat itu seperti gosip dan hoak bahwa itu salah. Itu perlu diperbaiki. Dan selanjutnya apa? Menyatakan kebenaran bagi orang-orang percaya. Amin. Nah luar biasa, jadi dasar kita landasi dulu tema kita dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah tulisan yang diilhamkan Allah untuk menyatakan, mengajar kebenaran, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Sehingga kita tahu apa yang akan kita bicarakan, landasannya itu firman Tuhan. Wah, saya suka sekali firman Tuhan. Karena apapun persoalan saya kembali ini ke firman Tuhan. Dia bisa ajar saya, dia bisa menyatakan kesalahan saya, dia bisa memperbaiki kelakuan saya, dan bisa membawa saya dalam kebenaran firman Tuhan. Dahsyatnya firman Tuhan itu. Luar biasa saudaraku. Nah, landasan firman Tuhan pagi hari ini tentang menghentikan gosip dan hoaks, ya kita dapat Matius 12 ayatnya 36 dan 37. Ini landasan kita. Matius 12, 36, 37 berkata seperti ini saudara. Tetapi aku berkata kepadamu, ya, setiap kata yang sia-sia. Apa kata sia-sia itu? Ya itu tadi. Gosip itu, ngerocos itu yang nggak tahu benar enggaknya. Dan ngehoaks yang tidak tahu kebenarannya. Itu masuk kata kategori setiap kata yang sia-sia diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Jelas saudaraku, ini dasar. Landasan firman Tuhan, jangan ditutup. Landasan firman Tuhan untuk tema kita menghentikan gosip dan hoaks. Saudara, kata-kata yang sia inilah gosip, hoaks. Ada yang harus dipertanggungjawabkan saudaraku. Jadi enggak seenak kita. Kalau kita ngomong itu yang tidak benar, gosip dan hoaks, ada konsekuensinya saudaraku. Dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Bukan saja di dunia saja bisa timbul masalah, tapi di hari penghakiman pun kata-kata yang tidak benar, ya itu harus dipertanggungjawabkan. Kalau di dunia pun bisa terjadi orang yang kena gosip, kena hoaks tahu, wow saudara bisa didatangi, wow bisa cakar-cakaran saudara, itu konsekuensi di dunia. Amin. Itu pun masih berlanjut. Dampak dari kata yang sia-sia itu mesti dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Nah, makanya hati-hati saudara, saya belajar ini saudara. Tema ini saya belajar juga, senang sekali saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan,
Firman Tuhan itu memang luar biasa saudaraku. Karena dia dapat mengoreksi setiap kehidupan umatnya. Kita lihat Ibrani 4 ayatnya 12-13 saudaraku. Ibrani 4 ayat 12 dan 13 berkata seperti ini. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia sanggup memisahkan, dia sanggup menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum, dan ia sanggup membedakan pertimbangan kita, pikiran hati kita. Selanjutnya, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Apa yang kita pertanggungjawabkan? Itu tadi tema kita. Setiap kata yang sia-sia harus dipertanggungjawabkan. Oleh apa? Firman Tuhan itu akan mengkoreksi, menghakimi kita saudaraku. Karena seperti pedang dan bermata dua sanggup menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Di depan mata Dia kita harus memberikan pertanggungan jawab. Oleh sebab itu saudaraku, dengan tema ini saya sadar ya, seringkali mungkin pada masa-masa yang lalu kita nggak sadar bahwa kita masuk orang yang ngegosip, ngehoak saudaraku. Ya, kita orang percaya punya tugas menghentikan itu. Lalu caranya gimana Pak? Ya kita akan belajar. Karena banyak istilah-istilah itu kita akan belajar dan kita takut akan Tuhan, itu akan menjadi permulaan pengetahuan orang-orang percaya yang tidak akan ketinggalan zaman apapun kemajuannya. Tetap firman Allah lebih dari segalanya dapat mengatasi setiap permasalahan hidup dalam dunia ini. Aduh, saya suka sekali. Luar biasa firman Tuhan. Oleh sebab itu, setiap minggu minimum kita belajar dan takut akan Tuhan. Maka kita tambahkan hikmat Tuhan itu dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau saudara bertanya, bagaimana caranya Pak menghentikan yang namanya gosip dan hoax itu? Yang pertama, ini catat. Pikir sebelum posting. Wah keren. Pokok istilah-istilahnya keren-keren saudaraku. Tapi saudara saya tahu dibimbing oleh Tuhan. Tahu apa artinya pikir dan posting itu. Jadi untuk menghentikan gosip dan hoax itu yang sangat berbahaya itu. Orang percaya mesti pikir dulu dan posting. Maksudnya gimana Pak? Pikir dulu itu maksudnya ya. Sebelum kita ngomong yang belum tentu benar, kebenarannya dikatakan pikir dulu. Pikir dulu itu seperti apa? Pikir itu ya dipertimbangkan, baik buruknya. Kalau saya ngomong seperti ini, baik buruknya seperti apa ya? Menyakiti orang apa enggak ya? Itu ya. Lalu setelah itu, setelah dipikir dulu, lalu jangan terburu-buru. Wes dipikir, ya saudaraku, jangan terburu-buru, masih cari kesempatan supaya jangan salah saudara berkata-kata. Ya, jadi yang pertama untuk menghentikan gosip itu, saudara mesti pikir dulu sebelum posting. Nah, posting ini sebagian kita bingung lagi, wah sih istilahnya macam-macam istilahnya. Saya akan jelaskan saudaraku, ya supaya kita mengerti. Kebenaran firman Tuhan. Arti pikir dulu sebelum posting itu artinya itu diberitahukan saudaraku ya. Menurut catatan yang saya dapatkan posting itu sebelum diberitahukan. Nah kalau saudara masuk dalam kategori gosip ini, pikir dulu sebelum itu disampaikan ke orang lain. Karena itu belum tentu kebenarannya. Mesti hati-hati, pikir dulu sebelum posting. Pikir artinya dipertimbangkan dulu baik buruknya aku ngomong ini. Dan jangan terburu-buru.
Kita minta hikmat. Seringkali kita kan gak terasa. Kalau sudah kumpul, nerocos, nerocos gitu. Wah, kenapa? Nikmat saudara ya, enak gitu. Ketemu hanya 2-3 orang, ngomongi orang lain, enak sekali saudaraku. Ya, tapi itu perlu dihentikan. Amin. Kita belajar supaya kita menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Posting itu sebelum diberitahukan. Jadi pikir dulu, dipertimbangkan dulu. Coba kita lihat. Efesus 4 ayat 29 berkata begini. Ya, Efesus 4 ayatnya 29 berkata, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Perkataan apa? Yaitu tadi, gosip dan hoak. Itu masuk kategori kotor, saudara. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang baik. Apa itu perkataan yang baik? Firman Tuhan. Amin. Nah, jadi pakai perkataan yang baik. Untuk apa? Untuk membangun. Saudara kalau dengar kata-kata kekuatan penghiburan firman Tuhan, saudara kan dibangun. Coba saudara tak rasani, tak hoaki, tak gosipin. Hancur saudara-saudara. Ya, beda. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Aduh, luar biasa. Banyak belajar saya dari tema ini, saudara. Luar biasa memang firman Tuhan itu. Saudara, dan selanjutnya saudaraku kita lihat Filipi 4 ayat yang ke-8. Ya. Filipi 4 ayat 8 berkata seperti ini saudara. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang sedap didengar saudaraku, semua yang manis dan sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, pikirkanlah semuanya itu. Dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Jangan mikir perkataan yang kotor, pikir mau ngegosip orang, mau ngehoak orang, tapi pikirkan yang mulia, yang benar, yang suci, yang sedap didengar. Ya, supaya kita dapat membangun orang lain. Nah, ini perlunya saudara, kita belajar kebenaran firman Tuhan. Itu jadi saudaraku yang pertama, kita sudah tahu bahwa untuk menghentikan gosip dan hoax itu yang pertama pikir dulu sebelum posting. Artinya dipertimbangkan dulu baik buruknya dan jangan terburu-buru sebelum diposting, sebelum diberitahukan kepada orang lain. Supaya saudara dapat menghentikan gosip itu. Saudara. Yang kedua, wah, istilahnya keren lagi nih saudaraku. Yang kedua, untuk menghentikan gosip dan hoax, saring sebelum sharing. Waduh. Saring sebelum sharing. Waduh. Ya, saya tahu semua pastilah cerdas mengerti. Ya. Keren soalnya istilahnya. Saudara, saring sebelum sharing untuk menghentikan gosip dan hoak itu. Yang dimaksud saring adalah nyeleksi, dipilih saudaraku. Disaring. Supaya apa? Yang kasar-kasar itu jangan katut, yang halus. Contoh saudaraku, saudara kalau kedatangan tamu, teman ya, suka apa bro? Wah kopi saya suka. Saudara nggak mungkin lah, saudara akan sajikan tamu teman saudara di cangkir itu biji-biji kopi, mari bro minum enak kopinya ini. Saudara, itu namanya tidak disaring, itu bisa jadi masalah. Saudara, masa minum kopi, kopinya itu biji-biji wungkul-wungkul suruh minum, dikasih wedang, air keras. Bukan saudaraku, tapi perlu disaring dulu. Itu dilembutkan kopi, ditumbuk halus, disaring itu. Yang halus itu, terus dikasih gula. Waduh, keluar uapnya saudaraku. Itu saya suka kalau pagi hari. Wah, minum kopi, sedap. Itu. Mengapa bisa sedap? Karena sudah disaring dulu saudara. Ya, enggak biji-biji kopi itu saya taruh di cangkir, saya minum. Masalah saudaraku. Saudara,
Ya kalau kopi luwak, saudara kan tahu kopi luwak ya. Itu biji-biji kopi, wah ini kopi luwak ini mahal harganya. Ya memang luwak, musang itu kalau minum kopi ya biji wungkul dimplok gitu aja, keluarnya tetap bulat-bulat. Itu yang diminum orang, katanya ini kopi luwak paling dahsyat, harganya mahal. Tapi saudaraku, kalau kita biji gitu enggak tanpa disaring, kita minum jadi masalah. Perut kita jadi masalah. Nah, saudaraku demikian, saudaraku dengan perkataan. Ya, hentikan gosip itu mesti disaring dulu perkataannya. Sebelum di-sharing. Sharing itu apa? Sharing itu ya dibagikan, saudaraku, disajikan. Disaring dulu saudaraku, ya. Perkataan yang tidak disaring. Ya, enggak dipikir dulu, enggak dipertimbangkan dulu, langsung dia sharing, dibagikan, itu sangat berpotensi terjadi hal yang tidak benar atau fitnah. Ya saudaraku, makanya perlu disaring dulu. Demikian juga halnya sama, contoh, tadi saya minum itu perlu disaring kopinya dulu, saudaraku. Kita lanjut ke ayat Yakobus 4, ayatnya 11, saudaraku. Ya, Yakobus 4 ayat 11 berkata begini, saudara. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Fitnah ini kan dampak daripada perkataan gosip dan hoak itu tadi. Jangan saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya, dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum tetapi hakimnya. Jelas saudaraku? Dampak dari kopi yang enggak disaring tadi itu jadi masalah di perut kita. Perkataan yang tidak disaring lalu disebarkan berdampak, berpotensi jadi fitnah. Dan Yakobus berkata, saudara-saudara, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukan penurut hukum tetapi hakimnya. Saudara, kita tahu sekarang hal yang kedua, mesti kita saring sebelum kita sharing. Karena kalau kita tidak saring, kita langsung ngerocos saudaraku, itu perkataan yang kotor-kotor itu keluar tanpa saringan. Kita lihat dulu Amsal 20 ayat 19. Sebelum kita lanjut hal yang ketiga. Ya. Amsal 20 ayat 19 berkata begini. Siapa mengumpat membuka rahasia. Sebab itu janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut. Maksudnya gimana? Siapa mengumpat, itu kan keluarkan perkataan-perkataan yang enggak baik kepada orang yang jadi target, enggak disukai. Wes pokok yang jelek-jelek itu yang dikeluarkan. Rahasia-rahasianya dibongkar semua. Ya. Itu masuk kategori gosip dan hoak. Mengumpat membuka rahasia orang. Sebab itu nasihat firman Tuhan berkata apa? Janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut. Nah bocor mulut ini, ya tadi saudaraku. Kalau saringan kopi itu sudah bedah rusak, bocor. Nah orang yang nerocos tanpa disaring itu seperti saringan bocor tadi. Ya, saya umpamakan saringan itu bocor yaitu udah perkataan tanpa disaring saudaraku. Itu hal yang kedua. Untuk menghentikan gosip dan hoak mesti disaring sebelum di-sharing. Enak dahsyat ini temanya. Yang ketiga sekarang yang terakhir, bagaimana menghentikan gosip dan hoak, klarifikasi sebelum konfrontasi. Wih, angel ya istilahnya, klarifikasi sebelum konfrontasi. Wah, ya saudaraku, saudara cerdas pasti. Karena firman Tuhan saudara pasti tahu
klarifikasi menurut catatan adalah sebuah tindakan menjelaskan. Ya, sebelum hal-hal yang tidak benar itu kita beritahukan, itu perlu diklarifikasi dulu. Ya, dijelaskan dulu. Duduk kebenarannya, ya, karena apa? Ketika banyak orang salah paham memahami kejadian suatu perkara, sebelum salah dalam mengartikan mendapatkan kejernihan penjelasan yang sebenar-benarnya terjadi. Jadi klarifikasi itu perlu dijelaskan dulu. Oh, yang benar itu gini loh, gini loh, gini loh. Sebelum itu di-sharing, sebelum itu disampaikan ke orang lain, saudaraku. Lalu kalau klarifikasi sebelum konfrontasi, konfrontasi itu apa? Konfrontasi itu didep-depno. Dipertemukan. Ya kalau olahraga tinju konfrontasi itu diadu, ditemu nih. Tapi tentang perkataan yang perlu dicari kebenarannya, mesti ada pihak-pihak yang perlu dipertemukan. Bener apa ora ya gini? Oh betul, oh ya, oh ini keliru, oh gitu. Dipertemukan dulu. Sebelum sampai itu diposting, sebelum diberitakan, perlu diberitahukan dulu, dipertemukan dulu, ya dikonfrontasi dulu, baru nanti saudaraku saya percaya akan menghasilkan sebuah berita yang benar. Tidak gosip, tidak hoak. Mengapa? Sudah diklarifikasi dulu istilahnya. Klarifikasi dulu, wah enak. Dicari kejelasannya dulu. Sebelum itu dipertemukan dulu orang-orang yang berkepentingan, sebelum saudaraku, sebelum itu disampaikan, maka kalau hal itu terjadi, maka saudaraku akan menghasilkan berita yang seimbang, saudaraku. Kita lihat ayat yang terakhir, 1 Timotius 5 ayat 21. 1 Timotius 5 ayat 21 berkata seperti ini. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus dan malaikat-malaikat pilihannya, ku pesankan dengan sungguh-sungguh kepadamu, camkanlah petunjuk ini. Petunjuk firman-firman Tuhan ini. Tanpa prasangka dan bertindaklah segala sesuatu tanpa memihak. Saudara, nasihat firman Tuhan supaya kita camkan petunjuk ini. Jangan berprasangka buruk. Ya. Artinya saudaraku semuanya harus beritanya positif dan seimbang. Supaya tidak terjadi gosip dan hoaks. Dan saya percaya umat Tuhan akan dimuliakan. Nama Tuhan akan dimuliakan. Oleh karena apa? Kalau saudara sudah dapat mengerti kebenaran firman Tuhan ini. Jadi kesimpulannya saudaraku, untuk menghentikan gosip dan hoaks itu sebetulnya sangat mudah saudaraku. Silakan bermain musik. Bermain musik. Kesimpulannya sangat mudah saudaraku. Yang pertama untuk menghentikan gosip dan hoaks itu pikir. Dipertimbangkan baik buruknya. Ya, jangan terburu-buru sebelum diposting. Hal yang kedua, saring dulu ya saudaraku sebelum di-sharing. Artinya saudaraku itu betul-betul dicari kebenarannya ya sebelum disampaikan. Dan hal yang ketiga itu perlu dijelaskan dan dipertemukan beberapa pihak supaya menghasilkan berita yang tidak gosip dan hoak. Dan saudara akan mempermuliakan nama Tuhan oleh karena saudara cerdas dapat menghentikan gosip dan hoak. Kok bisa? Karena saudara belajar firman Tuhan dan saudara takut akan Tuhan. Demikian kata Amsal tadi. Saudara, mari saya undang bangkit berdiri. Saudara, kita nyanyikan satu pujian yang berkata, aku mengasihi engkau Yesus. Haleluya. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Oh, terima kasih Bapak. Aku mengasihi engkau Yesus dengan segenap hatiku.
Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih. Oh, haleluya. Menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus buat kebenaran firman Tuhan. Kami percaya kalau kami takut akan Tuhan, apapun kemajuan teknologi dan perkembangan zaman ini dengan segala hal-hal yang tidak baik yang dunia ini sedang sajikan. Tapi firman Allah tetap di atas segala-galanya akan membimbing orang-orang percaya untuk mematahkan setiap hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Termasuk gosip dan hoak ini. Firman Tuhan sudah mengajar kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami percaya hari demi hari umat Tuhan terus dicerdaskan dengan kebenaran firman Tuhan dan hidup sesuai kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan dan kuasa kami kembalikan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua orang percaya katakan amin.